Counting the days, lost in the rhythm. Physical silence, no need to speak a word. Lay here beside me. Don't wanna move too fast. Your lips on my flask, sipping on your love, sipping on your love. I never dare to ask if we're gonna last. I'm needing all your love, needing all your love.
Inside your bedroom, we stopped counting the days, lost in the rhythm. Physical silence, no need to speak a word, lay here beside me. Don't wanna move too fast, your lips on my flaws, sipping on your love, sipping on your love. I never dare to ask if we're gonna last. I'm needing all your love, needing all your love. Oh, 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 when you, oh my God, you know you're playing your cards so right. Oh, I am a sucker for hearts, just in the dirty clubs and diamonds. Take me, oh my God, oh, but we'll hold our faces straight. Oh, I am a sucker for hearts, I'm a sucker for hearts. Your blood is pumping, I feel it in your veins, surfing your heat waves. Your taste is different, somehow it makes me brave. Chemical nature. Don't wanna move too fast, your lips on my flaws, sipping on your love, sipping on your love. Oh, 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 when you, oh my God, you know you're playing your cards so right. Oh, I am a sucker for hearts, just in the dirty clubs and diamonds. Take me, oh my God, oh, but we'll hold our faces straight. Oh, I am a sucker for hearts, I'm a sucker for hearts, hearts, hearts. I'm a sucker for hearts, hearts, hearts. I'm a sucker for hearts. Oh my God, I'm a fool. Thought I'd never fall into you. Oh my God. Oh my God. Oh my God. It's so cruel how I'm loving the things you do. Ooh, yeah. Oh, when you, oh my God, you know you're playing your cards so right. Oh, I am a sucker for hearts, just in the dirty clubs and diamonds. Take me, oh my God, oh, but we'll hold our faces straight. Oh, I am a sucker for hearts, I'm a sucker for hearts, hearts, hearts. I'm a sucker for hearts, hearts, hearts. I'm a sucker for hearts. Wanna move too fast, your lips on my flaws, sipping on your love, sipping on your love. I'm a sucker for hearts. Inside your bedroom, we stopped counting the days, lost in the rhythm. Physical silence, no need to speak a word, lay here beside me. Don't wanna move too fast, your lips on my flaws, sipping on your love, sipping on your love. I never dare to ask
hadir hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Di sini saya ingin sedikit memberikan. Saya bukan menggurui, saya tidak berniat menggurui di sini. Saya hanya ingin berbagi, sharing dulu mengenai apa yang sudah saya pelajari di modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Saya rasa langsung saja materi yang ingin saya paparkan yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah kita ya. Adapun konsep utama yang akan kita bahas di modul budaya positif ini yang pertama yaitu disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Jadi langsung aja kita ke topik disiplin positif, yaitu dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Dan selama ini kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan hukuman. Biasanya seperti itu. Ya, kemudian saudara sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi intrinsik dan ekstrinsik nanti akan kita bahas berikutnya. Kemudian disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu kebajikan tanpa hadiah ataupun hukuman. Ya. Jadi kita itu diharapkan dengan menciptakan siswa itu mengikuti peraturan itu bukan karena hukuman ataupun karena reward, tapi karena kesadaran diri sendiri. Itu yang ingin kita ciptakan di lingkungan sekolah kita ini. Oke, next. Kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 6. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk siswa juga ya. Kebutuhan dasarnya itu yang pertama itu bertahan hidup ya. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang dirasakan siswa-siswa kita sebenarnya, kebutuhan dia. Dia ingin disayangi dan merasa diterima. Kemudian ada penguasaan. Sebenarnya kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan untuk berkuasa. Kemudian kebebasan dan kesenangan. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar itu pada dasarnya. Dan next. Kemudian kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Ada 3 di sini yang saya garis bawahi untuk motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Perilaku manusia yang pertama dalam hal ini kita bicara mengenai siswa ya, karena kita di lingkungan sekolah. Siswa itu berperilaku pertama itu motivasinya untuk
itu motivasi perilaku siswa kita yang utama paling saya garis bawahi. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar dia, bukan dari dalam dirinya. Motivasi ini datangnya dari luar, ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu mendapatkan penghargaan, reward ataupun hadiah. Siswa, dalam hal ini kita berbicara siswa, tapi ini sebenarnya berlaku secara umum. Semua manusia mungkin kemungkinan seperti ini, ya. Jadi yang kedua itu siswa melakukan disiplin diri karena ingin maaf ya, itu salah ketik ya, karena ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan hadiah. Ya, ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian yang terakhir, motivasi perilaku manusia sebenarnya yang paling baik itu adalah motivasi yang berasal dari intrinsik, dari dalam dirinya, dari kesadaran dirinya, gitu ya kan. Siswa melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Dia menyadari bahwa itu baik. Misal ada peraturan sekolah terlambat, dilarang terlambat datang ke sekolah. Dia menyadari bahwa peraturan itu baik. Dia sadar, bukan karena takut dihukum kalau datang terlambat ataupun mendapat reward karena tidak datang terlambat. Tapi kalau dia menyadari dari dalam dirinya bahwasanya tidak datang terlambat itu adalah sebuah kebajikan, maka itulah yang dinamakan motivasi intrinsik, dan itu akan meresap ke dalam relung hatinya. Jadi enggak pun nanti dia udah tidak di sekolah ini pun, tetap dia itu akan mengingat itu adalah sebuah nilai kebajikan, dimanapun dia tidak akan datang terlambat jika ada janji. Itu Bapak Ibu yang motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian untuk mendapatkan reward, kemudian yang terakhir adalah menghargai nilai kebajikan. Lanjut ke topik yang berikutnya, yaitu identitas konsep disiplin. Nah, ini tadi berhubungan dengan yang tadi itu motivasi perilaku manusia. Konsep disiplin itu nanti identitasnya akan gagal jika si siswa itu melakukan kebajikan karena hukuman ataupun penghargaan. Kemudian itu identitas konsep disiplin dikatakan sukses jika siswa melakukan suatu kebajikan karena konsekuensi dan restitusi. Apa itu restitusi? Kita akan bahas di topik berikutnya. Nah, konsep disiplin menggunakan pendekatan restitusi. Sebenarnya di modul 1.4 ini yang paling kami bahas atau diutamakan dalam membangkitkan disiplin positif dalam diri siswa. Ya, apa itu restitusi? Kita lihat ya. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter
karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen dalam bukunya dulu tahun 2004. Ciri-ciri restitusi itu apa? Nah ini dia. Jika siswa melakukan kesalahan, bagaimana cara kita nggak boleh ngasih hukuman. Atau jika siswa melakukan kebajikan, kita nggak boleh ngasih hadiah. Nah yang paling baik adalah dengan restitusi ini kalau menurut modul 14. Ya, ciri-ciri restitusi itu yang bagaimana sih? Coba kita lihat. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Si anak belajar dari kesalahan yang sudah dibuatnya, bukan menebusnya. Dia harus belajar dari kesalahannya. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Itu dia ciri-ciri dari restitusi. Nah, bagaimana langkah-langkah segitiga restitusi? Ya Bapak Ibu Guru, kita lanjut ya ke langkah-langkah segitiga restitusi. Bagaimana sih langkah-langkah dalam segitiga restitusi yang bisa kita tempuh ya untuk menghadapi siswa yang melakukan kesalahan? Ya Bapak Ibu, segitiga ya. Segitiga di situ udah saya gambarkan bentuk sebuah segitiga. Jadi yang paling dasar sekali kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Ya, apa yang kita lakukan? Kita meyakinkan ke si anak setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, bukan hanya dia saja. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu kalimat di awal yang kita katakan kepada siswa yang melakukan kesalahan. Kemudian di langkah kedua kita validasi tindakan yang salah. Ya, bagaimana itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif yang untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Keyakinan apa yang sudah kita sepakati di kelas? Apakah kita boleh dalam orang baru? Apakah kita membuat keyakinan? Apakah kita boleh tidak mengerjakan tugas? Kita tanyakan keyakinan dia. Keyakinan itu kan sama ya, selain seperti agama. Yakin kita dengan agama kita. Yakin, percaya. Ya. Kemudian kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Nah inilah dia tahapan atau langkah dalam segitiga restitusi. Next. Nah, apa itu keyakinan kelas? Tadi kan udah saya bahas sedikit ya di situ mengenai keyakinan kelas di langkah ketiga, yaitu menanyakan keyakinan dalam segitiga restitusi. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah salah satu langkah untuk menimbulkan kembali disiplin positif dengan membuat keyakinan kelas pada pembelajaran.
Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Ya, keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Saya rasa kita di sekolah ini sudah rata-rata sudah membuat keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah sekolah sebagai institusi pembentukan karakter memiliki peran penting dalam pembentukan karakter murid. Oleh karena itu, budaya positif di sekolah perlu diciptakan dan diwujudkan. Keberhasilan penerapan budaya positif diawali dengan adanya perubahan paradigma dari kontrol. Selama ini kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku murid. Kita yang mengontrol, bukan dari dalam diri mereka, agar memiliki perilaku sesuai yang kita harapkan. Penanaman budaya positif sangat penting dilakukan karena pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri peserta didik. Nah, budaya positif yang saya contohkan tadi adalah pembuatan keyakinan kelas itu sendiri. Jadi kalau siswa itu sudah yakin dengan apa yang disepakati, maka kita tidak perlu lagi sebenarnya membuat peraturan kita di sekolah. Kita hanya perlu membuat keyakinan dalam dirinya, keyakinan bahwasanya itu adalah sebuah kebajikan. Menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri peserta didik untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti serta sesuai dengan profil pelajar. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan. Apakah ada pertanyaan dari saya? Boleh bertanya, Bu? Boleh. Iya. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri juga. Oh, boleh. Ya. Ada hal yang menarik dari presentasi Ibu ini, artinya ini memang bukan sesuatu yang baru. Nah, yang pertama, kalau manusia pada dasarnya dia berproses atau bersosialisasi dalam pembentukan karakter. Nah, mulai dari dia di rumah, kemudian dengan teman sebaya sampai akhirnya di sekolah. Nah, kira-kira kalau kita jumpai muridnya memang udah salah dalam pembentukan karakternya, kira-kira bagaimana solusinya? Karena saya kira hanya dengan penekanan dan pemahaman bahwa itu salah, ya memang dia sudah membenarkan yang salah karena ada penerapan nilai dogma yang salah. Misalnya, dia menganggap itu benar karena selama ini dia melakukannya. Jadi kira-kira kalau kita kita jumpai murid yang memang mereka sudah salah pembentukan karakternya sejak dari lingkungan yang terdekat, keluarga, kemudian sampai akhirnya di sekolah. Kira-kira jadi kira-kira bagaimana solusinya? Secara cepatnya apakah ini tugas guru atau tugas sekolah begitu? Kalau tugas guru, saya kira nggak sia-sia. Kalau hanya terus pada tahapan membentuk karakter misalnya. Ya, sekian. Terima kasih kepada Bapak Akbar untuk pertanyaan. Sebenarnya itu
masalah kita semua ya, Bapak Ibu yang dikatakan kabar ini memang secara umum. Makanya di sini tadi butuh kerjasama. Kita itu sekolah itu memiliki peran penting untuk pembentukan karakter murid-murid ini sebenarnya. Butuh kerjasama antara semua keluarga sekolah untuk kalau kita sama-sama seperti yang saya bilang di segitiga restitusi. Mungkin kalau untuk masalah itu yang Bapak bilang tadi, si anak sudah membenarkan perilaku yang salah itu ya kita ikuti langkah-langkah segitiga restitusi ini. Kita stabilkan dulu identitasnya, kemudian kita validasi masalah. Kenapa dia meyakini itu benar? Apa? Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Tadi semua bisa terpenuhi pembelajaran, terpenuhi karakter siswa pun saya kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Saya rasa sekian. Yang ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu? Cukup. Oke, terima kasih atas perhatianmu. Satu lagi. Oke, silakan Bu Melda. Takut nih kalau dengar soal dari Bu Melda. Terima kasih. Intinya semua saya pertanyaan sih untuk Ibu masukan masukan untuk kita bersama apa yang sedang dilakukan oleh sudah pernah saya lakukan. Jadi kondisi yang terjadi di sekolah ini memang seperti yang disampaikan Bu Kamu tadi terkait disiplin. Kami sebagai guru penggerak yang sudah diberi materi semacam itu. Nah, ketika sudah terjun ke lapangan menghadapi situasi itu, kami menghadapi yang namanya dilema etika. Ya, satu sisi di sisi lain, ya. Contoh adalah ya, kita sama-sama kita lihat anak-anak itu tadi banyak melanggar aturan. Ya, sementara dalam pendidikan guru penggerak itu tidak boleh ada tidak boleh, makanya ada tidak boleh mengumpul, nggak boleh mengumpul, nggak boleh dalam kurikulum merdeka itu nggak boleh mengumpul, bahkan tidak boleh yang namanya ada tinggal kelas, nggak boleh. Nah, kalau misalnya tinggal kelas itu harus dianalisis kembali itu di mana peran BK-nya. Nah, kalau ada siswa yang nilainya rendah, itu di mana proses pembelajarannya. Nggak boleh ada nama anak tinggal kelas. Kalau ada alasan yang karena ketidakhadiran, anak banyak absen gitu kan. Loh, di mana peran BK-nya? Kenapa anak nilainya di bawah KKM? Di mana pembelajarannya?
teman-teman di lima etika yang kita hadapi. Nah, kemudian satu sisi dengan kondisi siswa yang karakternya ini kita bilang yang luar biasa ya, luar biasa gitu. 36, 36 Kita coba untuk menerapkan segitiga restitusi dengan membuat keyakinan kelas. Kita buat keyakinan kelasnya, Bapak Ibu udah pernah ada yang buat. Nah, gimana yang kita hadapi di dalam? Nggak usah banyak-banyak lah keyakinan kelas ini, cuma satu aja misalnya, menghormati guru, ya kan? Menghormati guru. Nah, lalu dengan adanya keyakinan kelas yang kita buat, kita membuat semacam kesepakatan kalau nanti ini dilanggar, maka siswa ini nggak boleh dihukum. Iya, nggak boleh dihukum, tapi dilakukan segitiga restitusi tadi, langkah-langkahnya tadi. Ditanya apa sih alasan dia melakukan kesalahan tadi, apa dampaknya kalau nanti misalkan itu terus berlanjut, kan gitu kan, nggak dihukum, cuma mengembalikan kesadaran dia bahwa apa yang dilakukan dia itu akan berdampak negatif pada dia, sehingga akan muncul yang namanya kesadaran intrinsik. Jadi dia itu melakukan kesalahan itu ya, dia sadari karena nanti kalau terus menerus dilakukan dampaknya ke dia sendiri. Makanya kita nggak boleh menghukum. Nah, kaitkan lagi dengan kondisi kita dengan siswa yang banyak kan gitu ya kan, nggak boleh dihukum. Nah, dia nggak sudah melanggar tadi, kita nggak punya waktu ya Bu untuk menghukum, untuk melakukan restitusi tadi itu. Ini kan dilemanya. Bayangkan, anak yang melakukan itu bukan satu dua, banyak yang mengerjakan tugas. Ya tadi seperti bilang Pak, ya kapan kita mau ngajarnya? Sementara kita itu dikejar oleh kurikulum. Makanya pasti bisa perlu yang perlu yang namanya kita itu sama guru juga membuat namanya keyakinan guru itu harus ada. Kami meyakini bahwa setiap peraturan itu ya, karena pokoknya sama-sama kita susun. Iya. Fakta integritas gitu ya. Iya, tapi nggak perlu banyak-banyak. Jadi kalau kita membuat keyakinan bahwa siswa nggak boleh terhambat, itu ya terhambat. Itu loh salah satunya. Gitu kan. Semuanya itu tadi masih berat ya. Masih berat. Nah, masih banyak hal-hal yang memang belum bisa kita terapkan. Maaf dulu, saya potong dulu. Kira-kira begini Bu, artinya kalaulah misalnya siswa itu sudah berpikir juga siswa setara dengan guru, itu sudah payah juga. Karena bagi saya misalnya pada umumnya kan begini, kalau teringat masa kita sekolah dulu kan kita nggak pernah melihat itu gitu. Kenapa saya kira juga nggak usah dimunculkan isu ini gitu. Ini juga ya kita nggak bakal terlambat gitu, nggak ada yang berani kan. Jadi saya melihat bahwa ini isunya dikeluarkan, kemudian anak itu dapat ilmu, dapat bacaannya, dapat ilmunya, jadi gitu ya, terlambat. Jadi bahkan juga dia berikan punishment sama kita. Itulah dilema etika. Iya, jadi Dilema etika satu sisi. mana tadi kita? Waduh. Artinya gini Ampun, mungkin Rizky. krisis kita sebagai guru juga. Bisa Artinya, juga ya? iya, artinya guru itu sekarang sudah beralih, tidak lagi digugu dan ditiru. Iya. Udah ada bagian-bagian
sudah ada bagian-bagian dari guru itu. Nah, sudah ada bagian-bagian dari guru itu yang tidak layak untuk nah, itu. Mungkin kembali ke prinsip pendidikan mau ada dewan Iya. Iya. Jadi kenapa kira-kira nggak semua mau diajak guru ini jadi guru penggerak itu? Jadi ya betul. Iya. Itu ya Bu ya. Ya, sasaran lah Bu semua apa pendidikan. Saran. Sasaran. Iya, Enggak semua juga mendapat jadi guru. Kenapa? Udah semua lolos. Sama belum terlalu kan. Tapi kan aku pas lagi PPG lagi apa? Jadi kan lolos dari itu. Nah, jadi dia udah selesai ya kan? Udah selesai berarti Bisa lah. yang angkatan 8, angkatan 9 Nanti keluar udah selesai. Angkatan 10 nih ya. Belum buka. Belum nih, tinggal 10. Itulah memang kondisi yang sekarang terjadi. Iya, Kami yang sudah mengikuti guru penggerak ini. Saya bilang Iya, pergeseran nilai. di satu sisi yang Salah lah. kita bisa dia mengajarkan hal, tapi ya guru boleh belajar gitu ya. Sementara memang satu adalah kita Udah tidak bisa tahu. menjadi diri kita sendiri. Udah gitu kita Kita pun masih terkadang sebagai masih manusia itu masih punya ada yang kesalahan juga. Iya. Dulu karena merasa atau karena pengaruh apa? Tahu modal ini nggak cocok sama pendidikan kita. Iya. Masih harus kita untuk pemimpin yang ditakor ya. Faktor media sosial ini betul. Indonesia belum bisa tapi kalau menurut saya pimpinan kelas itu udah bisa kita mulai dari sekarang karena seperti yang dalam semester saya tadi pimpinan sama dengan agama itu dari dulu dari lahir dari lahir Sama kayak mendengar ceramah sama anak-anak. Saya pernah 3 jam itu menasihati motivasi. Besoknya itu pulang lagi. Kadang kan besoknya pun merdeka ini Tiga les. mulai dari Les. Ada nama nilai terus. Besoknya. ya kan? Nah, namanya kan dari kenapa tuh udah diterapkan kurikulum merdeka itu sekarang ini. makanya kan kita mulai Kita berharap Mampunya karena berarti kita ya. kan memang udah memang sisa dari yang sebelum-sebelumnya gitu kan. iya Dan yang apa namanya pengetahuan dari kita mau mencoba untuk Biologi itu logi aja kan ya. sulit. Bola ya. Pilih sepak bola. Sepak bola. Gak ada dong ini ya. Gak ada yang Ada juga yang dikayakin lah. Satu dua orang sepak bola 100. Ya biarkan aja. Tapi enak kita ngajarnya. Semau semua Nah, pemain itu bola. kan kalau pakai gitu sanggup, walaupun gurunya ngajar sedikit, ya dia sanggup juga gitu. Kita permasalahan di situ. Ya mulai. jadi kan Semua bola. Siapa yang bisa pabrik? Oke, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Ibu Penanda untuk sharingnya Iya. yang sebagai guru penggerak angkatan 3 di sekolah ini. Kalau masih ada pertanyaan, boleh bertanya lagi.
Ada yang 1, 2, 3, guru penggerak. tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat siang, terima kasih ya saudara. Oke, kita kali ini kegiatannya membuat keyakinan kelas dulu ya. Apa itu keyakinan kelas? Siapa yang udah tahu apa itu keyakinan kelas? Siapa yang pernah tahu atau pernah membuat? Sama nggak keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Beda. Ya, jadi keyakinan kelas itu diturunkan dari peraturan-peraturan. Misal nih di peraturan sekolah kita ada tidak boleh datang terlambat. Ya. Nah, biasanya keyakinan kelas itu dia berisi terdiri dari kalimat positif. Jadi kita ubah tuh tidak boleh datang terlambat menjadi datang tepat waktu. Itu kan lebih enak ya didengar. Jadi keyakinan kelas kita itu contohnya datang tepat waktu. Kalimat positif dia. Jadi positif pikiran kita nih, nggak negatif terus gitu. Kalau tidak boleh datang terlambat, itu peraturan. Maka keyakinan kita adalah datang tepat waktu. Itu bedanya peraturan dengan keyakinan. Ya, jadi Bu, kayak mana kita buatnya ya? Kita buat terserah kamu apa keyakinan yang kamu bikin. Jadi keyakinan ini tidak hanya nanti berlaku di kelas. Keyakinan ini bisa berlaku universal. Kalian dimanapun kalau sudah yakin dengan sesuatu, maka dimanapun pasti kalian lakukan hal itu. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu.
Baik, jadi terima kasih ya sudah memenuhi panggilan Ibu. Dan ini masih ada kaitannya dengan kejadian tadi pagi sewaktu jam pelajaran Ibu ya Nabila. Nah, jadi apakah kamu mengetahui jam berapa pembelajaran kita dimulai? Saya tahu jam 7.30. Berarti kamu terlambat ya? Saya terlambat dan saya tahu. Menurut kamu, apakah tindakan kamu ini sudah benar? Menurut saya tindakan saya ini tidak benar karena telah melanggar keadaan kelas kita, Bu. Tahukah kamu kalau hari ini kamu sudah melanggar kegiatan kelas kita ada dua? Iya, Bu, saya tahu. Saya tidak mengumpulkan tugas daring. Tadi malam sudah saya kerjakan, Bu, tugas daring saya. Namun karena terburu-buru saya lupa membaca. Oh, gitu ya misalnya. Menurut kamu kalau misalnya kamu besok habis tepat waktu, kemudian kamu mengerjakan tugas daring kamu, mengumpulkan yang tepat waktu, apakah kamu besok ada masalah? Tidak, Bu. Saya akan mengumpulkan tugas daring saya dan akan datang tepat. Terima kasih, Ibu hargai ya kemauan kamu untuk merubahnya ya. Jadi kedepannya Ibu berharap dengan kamu saja juga teman-teman kelas yang lain ya bersama-sama kita mematuhi apa yang sudah menjadi keyakinan kelas kita. Jadi terima kasih kembali Nabila sudah hadir dan karena Nabila sudah berbunyi silakan keluar ke kelas dan ikuti pelajaran berikutnya. Terima kasih Nabila. Terima kasih, Bu, bimbingannya. Iya, sama-sama. Menurut saya, setelah saya melaksanakan praktek segitiga restitusi ini, saya merasakan dampak positif pada diri saya sendiri, di mana saya yang melakukan kesalahan, tetapi penanganan dari guru itu membuat saya merasa lebih nyaman dan dihargai dan lebih didengarkan oleh guru tersebut. Tidak semestinya jika siswa dan siswi bersalah itu langsung dihukum, langsung dipermalukan atau dengan cara yang lain. Dengan cara seperti ini, dengan penanganan guru yang lebih tepat terhadap permasalahan siswa dan siswi itu dapat membuat siswa dan siswi lebih mudah merasakan bahwa dia bersalah dan tidak akan diulanginya lagi. Terima kasih. Menurut saya, setelah saya melaksanakan praktek segitiga restitusi ini, saya merasakan dampak positif pada diri saya sendiri, di mana saya yang melakukan kesalahan, tetapi penanganan dari guru itu membuat saya merasa lebih nyaman dan dihargai dan lebih didengarkan oleh guru tersebut. Tidak semestinya jika siswa dan siswi bersalah itu langsung dihukum, langsung dipermalukan atau dengan cara yang lain. Dengan cara seperti ini, dengan penanganan guru yang lebih tepat terhadap permasalahan siswa dan siswi itu dapat membuat siswa dan siswi lebih mudah merasakan bahwa dia bersalah dan tidak akan diulanginya lagi. Terima kasih.